aku Triana Saputri. Kali ini di Genta Podcast kedatangan tamu istimewa. Penasaran ya siapa ya? Tamunya ini adalah, ya aku panggilnya apa nih? Bapak? Kang atau gimana nih? Mas. Oh Mas, oke. Ini dia Mas Doni. Halo Mas Doni. Halo, selamat sore. Sore. Mas Doni ini asal Ngawi ya? Asal Ngawi, lulusan psikolog. Ya, betul. Lulusan psikolog. Terus sekarang tinggal di Bogor. Ya. Dari kapan tuh tinggal di Bogor ya? Tinggal di Bogor. Sebenarnya datang ke Bogor ya. Datang ke Bogor itu tahun 2007. Terus 2007. memutuskan untuk benar-benar official punya rumah di Bogor itu 2013. Berarti baru 10 tahun. 10 tahun. Nah, yang maksudnya rumahnya ya, Ya, gitu. ya. Jadi 2007 berarti aku masih usia 3 tahun. Waduh. Ketahuan umurnya dong. Ya, gimana nih? Tahun. Sama nih masalah sama, untuk lihat masih muda. Asik. Yes. Terima kasih. Terus ya aku sambil baca kali nggak apa-apa ya? Boleh. Aku tuh ini kagum banget kayak yang ya Allah banyak banget historinya gitu loh. Historinya ini aku baca 3 aja kali ya? Boleh. Di sini finalis Al Jazeera International Documenter Film Festival. Iya, betul. Dokumenter banget nih ya. Terus ada lagi Tangguh Award BNBP. BNBP itu apa? Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Oh, alah bencana. Jadi kayak ini dong, kalau yang ke bencana jadi langsung datang ke sana iya, apa? iya. Ngeliput gitu ya. Ya, itu tapi bikin dokumenter juga. Sama ya. Berarti ini dokumenter semua ini banyak ya? Iya, itu dokumenter semua banyak kan. Oke, terus Festival Film Puskat Yogyakarta. Benar, iya. betul. Di Denpasar ada juga sampai ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, Jepang. Jepang. Sombong ya. Banyak ya. Kebanyakan disebut jadi sombong. Iya. Gak apa-apa. Ini kayak jadi motivasi buat kita juga, teman-teman di rumah juga. Jadi kayak yang banyak ya gitu. Terus yang bikin aku kagum juga dari psikolog jadi jurnalis. Nah, itu yang bikin kayak aduh, kok bisa gitu. Nah, aku punya beberapa pertanyaan. Boleh. Aku ngomongnya aku ya, biar lucu. Aku pengen tahu ceritanya kayak yang dari lulusan psikolog terus akhirnya jadi jurnalis terus jadi wartawan juga. Nah itu boleh diceritain nggak? Apa ceritanya? Jadi dari yang maksudnya dari awal gimana sih itu kok bisa bisa jadi jurnalis gitu? Kok bisa jadi jurnalis dari psikologi gitu? Ya. Sebenarnya sih bukan sesuatu yang hebat gitu ya, atau bukan sesuatu yang inspiratif. Biasa saja sebenarnya kita lintas akademik, misal dari lulusan apa akhirnya bekerja di mana, itu sudah bukan menjadi hal yang wow lagi, sudah menjadi rahasia umum bahwa kita bisa bekerja di platform apapun atau di industri apapun selama kita memang mampu. Jadi saat jadi mahasiswa itu karena saya hobi menulis, hobi membaca, hobi jalan-jalan, hobi itu saya tuangkan dengan mengikuti organisasi atau lembaga pers mahasiswa di kampus. Jadi saat itu memang sebelum profesional ya, masih belum menghasilkan duit gitu. Artinya ya sebatas saya mengisi hari-hari saya untuk menjadi wartawan, kira-kira seperti itu, menjadi wartawan kampus gitu ya, liputan, saya nulis dan sebagainya. Akhirnya ada senior, ketika sudah lulus ada senior di Jakarta yang meminta saya untuk bergabung dengan beliau. Beliau almarhum ini mendirikan koran di Bogor, boleh sebut namanya, nggak apa-apa ya? Boleh. Namanya Jurnal Bogor. Jadi ada koran dulunya Jurnal Bogor, tahun 2007 bulan Oktober kalau tidak salah, Oktober November gitu. Saya datang ke Bogor sebagai wartawan di Jurnal Bogor. Itu profesional saya pertama sebagai jurnalis setelah lulus. Jadi ada relasi menurut saya, karena di psikologi itu kami juga belajar banyak hal tentang
manusia, dan itu membawa keberuntungan bagi saya. Justru sebenarnya gini, wartawan itu yang baik menurut saya ya, ini menurut saya tidak harus berlatar belakang kuliah jurnalistik, karena kalau kuliah jurnalistik dia tidak punya, belum pasti sih ya, tapi menurut teori saya dia tidak punya kemampuan yang di luar itu, karena dia sudah tahu teori-teori 5W1H, dia sudah tahu teori bagaimana menulis feature, bagaimana menulis investigatif kayak gitu. Tapi kering biasanya. Saya punya background jurnalistik dengan kekayaan akademik yang saya miliki. Saya belajar tentang perilaku manusia, saya belajar tentang karakter manusia, saya belajar bagaimana menggali informasi dari orang-orang yang mungkin depresi, dan itu sulit dilakukan oleh teman-teman yang lulusan komunikasi, karena komunikasi kan tidak belajar manusianya, dia belajar bagaimana bertanya. Kalau saya belajar bagaimana menggali cerita yang itu ada di dalam sisi psikologis manusia. Nah, itu keuntungan bagi saya. Ada beberapa mata kuliah yang akhirnya saya dalami, dan menurut saya ketika menjadi jurnalis, berharga juga mata kuliah ini. Saat itu sih mungkin mikir biasa-biasa saja kan, mata kuliah bertanya dan observasi, dan kemampuan itulah yang saya bawa sehingga kekayaan ilmu tentang jurnalistik, kekayaan tulisan, kekayaan karya saya itu jauh lebih, mungkin menurut saya jauh lebih dalam gitu, ada isinya dibanding ya cuma berita-berita biasa kayak gitu. Saya lebih menghargai human story-nya dibanding peristiwa yang ada di atasnya gitu. Oke. Tapi itu berarti kalau yang jurnalisme karena hobi juga ya? Iya. Karena hobi juga. Nah, kalau dari yang psikolog ke jurnalis ada yang samanya gak sih? Ada, samanya ada ya tadi. Yang di psikologi itu ingin mencari tahu tentang persoalan manusia. Dan di media atau jurnalisme itu sama, hal-hal apa saja yang membuat manusia ingin mengerti. Jadi kita memahami ada pola-pola yang sama gitu kan. Kalau kita mempelajari karakter manusia dulu sama sekarang itu kan berbeda. Kalau sekarang kan kita bisa mempelajari perilaku manusia lewat algoritma. Sudah ada mesinnya. Kalau dulu kan enggak, kita harus observasi gitu. Saya lihat orang-orang satu persatu yang ada di sini, saya harus bertanya. Kalau sekarang hobimu apa, ini apa? Aku cukup lihat medsos kamu, aku tahu. Ini kebiasaannya seperti ini, apa yang disukai, apa yang tidak disukai itu aku paham. Kalau dulu kan saya tumbuh dengan dunia yang sebelum ramah digital seperti ini. Jadi tumbuh dengan orang-orang yang organik kayak gitu-gitu. Jadi aku belajar ya, aku observasi benar-benar kayak gitu. Terus aku tanya benar-benar. Kalau sekarang kan enggak, semuanya sudah tersedia kayak gitu. Lebih enak. Nanti kalau bisa lihat media sosial aku gimana? Bisa, mau dilihat media sosialnya. Jangan. Malu. Soalnya ada postingan yang gitu. Oke. Terus dari wartawan, reporter, terus sampai produser, ada kesamaan nggak pembuatan film gitu, kesamaan sama perbedaan pembuatan film? Sama yang apa sih berarti dari yang wartawan, dokumenter tuh sama film, terus persamaan sama perbedaannya? Oke. Pertanyaannya aku sederhanakan aja ya Pak. Bagaimana cara membedakan antara karya jurnalistik dengan film, mungkin seperti itu ya? Ya, gitu. Kalau karya jurnalistik itu kan kita masih ada kaidah-kaidah jurnalistik yang harus kita penuhi gitu. Ada 5W1H, ada yang namanya cover both side. Jadi informasi tidak boleh tunggal. Informasi itu harus dua arah gitu. Misal saya memprotes sesuatu, memprotes si B dari si A, informasi A ini yang kita tonjolkan tanpa kita minta klarifikasi atau konfirmasi ke pihak B, itu tidak boleh. Karena itu tidak cover both side, tidak imbang. Nah, di dalam film, perimbangan itu tidak harus ada. Apalagi dokumenter. Kalau dokumenter jurnalistik berbeda lagi. Dokumenter jurnalistik ya harus ada pakam-pakam jurnalistiknya, karena tadi ekornya juga jurnalistik. Jadi memang itu harus ada. Tapi kalau dokumenter yang enggak, film misal film dokumenter, tidak harus ada cover both side karena dia berpihak. Nah, dokumenter film itu berpihak kayak gitu. Atau misal produksinya, secara produksi jelas jauh berbeda. Dokumenter TV dia sudah ada batasannya. Misal karena dia harus tayang
Jadi harus ngikutin timeline produksi tayangnya dokumenter program itu sendiri. Iya. Misal tayang seminggu sekali, berarti aku harus produksi seminggu sekali juga. Iya. Nah kalau film dokumenter itu bisa jauh lebih lama, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bahkan bisa lebih dari itu, karena dia tidak terbatas dengan timeline atau tayangnya itu tidak terbatas. Sementara kami jurnalistik itu ada batas-batasan tadi, harus tayang tanggal sekian, jam sekian, minimal H-2 hari project sudah matang semua, sudah final. Terus harus ada cover both side. Jadi ketika aku beri cerita tentang misal tambang dari korban, aku harus memberikan suara yang sama kepada pihak perusahaan yang dituduhkan oleh si korban ini. Nah itu misal kalau si tambang ini, perusahaan ini tidak memberikan jawaban, ya sudah, yang penting kami sudah ada niatan untuk melakukan cover both side. Nah disitulah perbedaannya, perbedaan bagaimana produksi dokumenter televisi atau jurnalistik dengan produksi dokumenter secara profesional. Jadi begitu. Kalau tadi ditanya langkah-langkahnya dari reporter menjadi produser, yaitu apa ya, normal-normal saja. Maksudnya untuk menjadi wartawan ya akan jalannya kan seperti itu gitu, tingkatan-tingkatannya seperti itu kalau mau serius ya. Tapi kalau cuma sekedar iseng-iseng jadi wartawan, ya jangan harap sampai ke posisi puncak Pimret misal, Karena iseng. ya karena iseng. Makanya kalau iseng ya kayak gitu, iseng aja jadi wartawan, ngetik-ngetik doang, libut-libut doang, percuma. Makanya kalau ingin punya ya tadi hobi yang dibayar itu kan jauh lebih menyenangkan, karena hobi saya jalan-jalan, hobi saya ngerekam foto video, hobi saya nulis, dan semua hobi saya ini bisa dibayarkan oleh perusahaan media saya. Begitu. Pas jadi kayak reporter atau wartawan gitu, ada gak sih pengalaman ya, terserah, kayak yang pasti ada senangnya, pasti ada sedihnya kan, ada keselnya pasti ada, atau gimana, boleh ceritain gak sih? Spill dikit lah. Boleh lah. Mau yang apa nih? Pengalaman yang seneng dulu kali ya, seneng dulu. Seneng ya? Kayak yang jadi pas abis ngeliput tuh kayak aduh enak banget deh, enjoy jadinya gitu. Oh, itu sedih dulu deh. Ya udah deh. Banyak yang sedih kayaknya. Yang sedih itu ketika saya liputan di Bangka, Pulau Bangka, Bangka Belitung. Saya ngangkat soal penyelam anak yang mencari timah di laut, yang menggunakan kompresor. Untuk menyelamnya itu pakai kompresor. Dia SMP gitu. Ketika datang, saya sedihnya itu pendengaran dia sudah berkurang gitu, karena kan pernah pecah di bawah kedalaman 5 meter apa 15 meter, 10 meteran gitu, saya lupa tuh. Ya, gedang telinganya udah pecah dan dia mau meninggal juga. Itu masih SMP kelas 2 saat saya datang. Dia kelas 2 SMP. Itu sedihnya bukan sedih karena pengalaman yang pengalaman yang membuat saya jadi nggak mau jadi wartawan gitu ya, atau pengalaman yang membuat saya sakit sebel kayak gitu, enggak. Tapi pengalaman yang membuat saya tuh semakin terbuka gitu, bahwa kok masih banyak ya anak-anak kecil yang bekerja gitu, sementara dia harus bertaruh nyawa gitu di lingkungan yang ekonominya kurang. Dia mempertaruhkan nyawa, setelah dapat uang, dia sehari itu dapatnya 80-100 ribu satu hari untuk mencari timah. Timahnya tahu untuk apa? Buat apa? Handphone yang kita pakai. Kok bisa? Ya. Jadi handphone yang kita pakai, ketika kita sering ganti-ganti handphone, akan semakin banyak anak kecil yang meninggal di Bangka Belitung. Dia nyelam. Terus ketika dapat duit 80.000 sampai 100.000, uangnya dipakai ke tempat hiburan malam, masih kecil. Itu bagi saya, wow, kok bisa ya? Itu bikin saya langsung, aduh, cerita ini harus menarik menurut saya gitu. Dan dokumenter itu saya kasih judul Tergadai di Camoy. Camoy itu lubang. Jadi nyawa mereka tuh digadaikan dengan lubang-lubang timah, yang pasir-pasir timah itu, yang timahnya diekspor dari Bangka Belitung ke Singapura, dari Singapura dibawa ke Inggris, dan di Inggris diolah
menjadi bagian-bagian dari handphone yang kita pakai gitu. Jadi saat itu pesan yang ingin saya sampaikan kepada penonton adalah gaya hidup ganti handphone kamu itu berpengaruh dengan anak-anak yang mencari timah di Bangka Belitung. Tidak hanya anak-anak, bukan orang dewasa. Bahkan setahun yang meninggal itu anak-anak dan dewasa itu 15-an orang mati di dalam laut. Ngeri ya. Itu saat nyedot pasir. Itu dari jam 8 sampai jam 12 siang. Itu mereka istirahat. Nyedot terus tuh nggak naik-naik loh. Dari jam 8 sampai jam 12 itu nggak naik. Ada di dalam terus. Itu kuat banget. Sekitar 3-4 jam kan, 3-4 jam kan. Nah itu dia di dalam terus kan pakai kompresor. Oh, iya sih. Tahu kompresor yang seharusnya tidak difungsikan untuk kita hirup, itu dihirup sama mereka. Harusnya kan kita ngirup oksigen. Kompresor itu kan CO2, karbon kan dia kan. Nah dia nyedot karbon, kepalanya kan pusing, apalagi tekanan air di bawah. Belum lagi bahayanya di bawah. Bahayanya di bawah adalah ketika dia nyedot pasir, dia tuh gak sendirian, ada banyak lubang-lubang di situ, ada banyak pencari timah, penyelam timah itu. Gak hanya dia doang. Jadi dia nyedot, ada lubang, sana ada orang nyedot, lubang lagi. Lubang-lubang ini bisa berbahaya, dia bisa keprosok dan bisa longsor. Pasir di lautan kan bisa longsor kan, di dalam itu bukit bukitnya bisa longsor dan banyak yang meninggal. Dan narasumber saya itu hampir meninggal. Dia udah kelilit alatnya, udah ke dalam, dia nggape-nggape, untung ada orang, karena di dalam tuh keruh dan untung ada orang yang narik dia. Itu cerita ke saya. Dan dari jam 8 sampai jam 12 mereka istirahat, terus mereka kerja lagi dari jam 1 sampai jam 3 sore, jam 4 sore lah. Itu baru mereka nyelam lagi ke dalam. Setiap hari. Dan saya ada di sana sekitar hampir 2 mingguan lah. Mereka 14 hari di sana. 12 hari, mohon maaf, 12 hari ada di sana. Itu bagi saya langsung sedih. Itu pengalaman yang membuat saya traumatik gitu, dan membuat saya yang saya bangga. Ya bangganya adalah saya bisa keliling Indonesia merekam cerita-cerita yang ada di masyarakat di Indonesia kayak gitu-gitu. Iya, terus kalau misalkan cerita bahagianya. Iya, senangnya. Cerita bahagianya adalah bisa bertemu dengan banyak orang. Iya. Bisa keliling. Bisa keliling Indonesia, dibayar, tidak keluar duit sendiri. Terus punya banyak saudara pada akhirnya. Tapi ada momen yang membuat saya bangga liputan itu ketika tapi ini bangganya agak kontradiktif ya. Satu sisi adalah keberhasilan saya, satu sisi di momen yang tidak pas gitu, ketika terjadi gempa Lombok. Iya. Gempa Lombok, mohon maaf, gempa Palu, likuifaksi. Gempa dan likuifaksi, tsunami dan likuifaksi ya, yang di Palu itu ya, di Palu Koro itu, 2018 kalau tidak salah. Itu saya liputan ke sana dengan nol pengetahuan tentang siapa yang harus saya temui di sana. Yang pasti saya membawa tema dari kantor adalah bagaimana korban mencari keluarganya yang hilang di tengah mitigasi yang belum beres dengan upaya-upaya rekonstruksinya dan sebagainya gitu kan, evakuasi dan sebagainya gitu. Nyampe sana saya tidak tahu harus menghubungi siapa, dan tidak ada satupun wartawan yang pernah melakukan liputan itu, yaitu korban-korban yang sedang mencari keluarganya. Jadi kan saat likuifaksi itu kan banyak keluarganya yang hilang. Nah dia anaknya tuh hilang, tapi aku bingung mencari. Nyampe sana tuh udah bingung, hari pertama tuh bingung loh, aku harus kemana ya, apakah harus ke tenda pengungsian ataukah hubungi teman-teman wartawan. Teman-teman wartawan udah aku hubungin tapi nggak pernah ada yang liputan. Fokusnya mereka adalah 5.000 misal, taruhlah gitu ya, angka ya, 5.000 warga Palu hilang, hanya itu aja. Keluarga sedang mencari, tapi nggak pernah ada yang ngikutin keseharian orang tua yang anaknya hilang. Nah aku mencari itu kan kayak mencari jarum dalam tumpukan jerami. Wah istilahnya kayak gitu ya. Istilahnya agak keren gitu, kalau udah banyak. Nah itu nyampe sana kebingungan aku, nyampe Palu tuh langsung bingung, kemana ya. Akhirnya jalan satu-satunya adalah aku ke masjid, dan sholat. Ini agak religius dikit gitu kan. Sholat terus berdoa, ya Allah semoga diberikan
jalan untuk bertemu dengan narasumber yang ingin saya temui gitu. Aku pulang setelah sholat, aku pulang ke hotel istirahat, terus bertemu lagi dengan driver, aku minta diantar, bang tolong antar aku ke pengungsian yang tidak pernah tercover oleh pemerintah maupun NGO atau lembaga-lembaga bantuan yang lain gitu. Diantarlah saya. Dan di situ hal pertama yang saya temui adalah warung. Kenapa warung? Karena di warung semua informasi bisa kita peroleh. Itu kan Bener. kulturnya Indonesia kan. Nongkrong di warung, ngopi atau makan atau apapun jajan dan sebagainya gitu. Ngobrol sambil nanya-nanya. Saya nanya ke ibu warungnya, Bu, di tenda sini, di pengungsian sini ada nggak keluarga yang kehilangan anaknya? Oh ada mas, 1. Sampai sekarang masih mencari nggak? Iya masih mencari. Setiap hari tuh dia mencari, masih nempelin foto anaknya sampai ke kampus, sampai ke kota dan sebagainya gitu. Wah, itu kan kayak berkah gitu ya bagiku. Wah ini jodoh nih. Ya sudah, aku tungguin dia seharian. Biasanya dia malam datang sih mas, malam dia datang. Akhirnya ya sudah, dari situlah aku bisa menarik garis lurusnya. Ini menjadi kebahagiaan bagiku gitu. Ketika menemukan kebingungan di lapangan, Tuhan memberikan jalan. Dan kebetulan ceritanya sangat menarik bagiku gitu, dan saya bisa membantu dia. Membantu bukan dari segi pemberitaan ya, tapi membantu nganterin dia. Itu bukan tugas jurnalis sebenarnya. Tugas jurnalis kan hanya mencari informasi, mengumpulkan dan menyebar luaskan kan. Aku di luar itu. Jadi aku membantu karena aku punya kendaraan, sewa mobil. Jadi itu aku ajak dia keliling-keliling nyari anaknya sambil aku syuting, produksi dokumenter. Jadi sekalian, Pak saya antar Bapak mau nyari kemana? Nyari ke sana, nyari ke sana. Kami antar sekalian. Jadi situlah berkahnya. Itu bahagia menurut aku ya. Seperti itu sih. Itu kalau misalkan yang lagi liputan gitu, kan tadi udah ada senengnya, udah ada sedihnya. Kalau misalkan yang kayak horor dikitnya gitu ada gak? Horor dikit ada. Itu pas liputan di Merapi. Yang juara di BNPB. Oh itu ya, itu soal kilometer 13-nya Merapi itu. Jadi di kilometer 13-nya Merapi itu kan satu kampung sudah hilang. Tapi ada satu keluarga, bapak ibu yang masih tinggal di situ. Dia nggak mau direlokasi. Maunya di situ. Tapi rumah-rumah sebelahnya itu udah pada kosong semua, udah horor gitu kan. Nah, temenku ini iseng, kameramenku iseng. Mas, jangan pulang sore-sore ya. Kenapa? Aku pengen ngambil scene malam. Oh ya sudah. Ternyata dia pengen ngambil liputan-liputan yang agak horor kayak gitulah. Jadi ambil di rumah-rumah yang benar-benar gak ada penghuninya, datang ke situ cuma iseng doang. Tapi kan karena aku penakut, jadi aku nggak ikut. Aku di mobil aja, biarkan kamu yang turun. Itu yang pengalaman yang menurut aku. Tapi yang bertemu langsung itu nggak pernah. Nah, berarti kayak yang liputan malam aja kali ya? Liputan malam tapi di tempat yang horor iya. Sering kayak gitu. Sering. Karena kan liputan mah di mana aja tuh nggak bakal kenal waktu sama tempat kan kalau liputan. Betul. 24 jam. Jurnalistik itu kan harus imbang antara A dan B kayak tadi Mas jelasin kan. Nah, terus menurut pandangan Mas Dani sendiri, jurnalistik dulu sama sekarang tuh kayak gimana? Wow, pertanyaan menarik nih. Dulu dan sekarang ya jurnalistiknya ya. Kalau dulu era-era perjuangan tentu berbeda ya. Era perjuangan kan jurnalis untuk membangun rasa nasionalisme. Jadi tahun-tahun berapa di 1930-an mungkin ya. Zaman-zaman Tirto Ardi Kusumo, zaman Rosian Anwar, itu berbeda karena motivasi mereka untuk menyebarkan berita itu untuk memacu semangat kita untuk melawan kolonialisme, kita harus berjuang melawan penjajahan dan sebagainya. Itu era-era awal media itu ada. Terus era pertengahan sebelum reformasi itu masih sama, perjuangan dan sebagainya, mengabarkan ketidakadilan gitu. Kita lompat lebih jauh sebelum adanya polarisasi mungkin ya. Sebelum ada polarisasi itu memang media sebelum dimiliki oleh sebagian orang kaya, konglomerat atau pemilik partai dan sebagainya itu masih bisa dibilang berimbang gitu. Kita bicara media mainstream ya, bukan media platform yang umum, yang tidak mainstream, tidak anti mainstream.
itu media yang terdaftar di Dewan Pers, ya memang mereka harus wajib ada cover both side dan sebagainya seperti saya tadi sampaikan. Tidak boleh memihak A atau memihak B, tidak boleh menyerang tanpa data, tidak boleh memberikan informasi yang salah atau keliru kayak gitu-gitu, nggak boleh. Hoax itu nggak boleh, memang dari dulu kita tidak boleh menyebarkan hoax. Tapi kalau berita kita keliru, itu bisa dikonfirmasi lagi. Itu maksudnya bisa dibantah dengan ada surat pembaca, ada surat yang keberatan dan sebagainya gitu, ada. Nah, beranjak ke setelah adanya polarisasi tahun 2014 ke sini, beberapa media semakin tidak ramah gitu. Saya sendiri sebagai pelaku media, sebagai jurnalis melihatnya semangat menyebarkan informasi itu sudah tidak pada relnya gitu untuk sebagian orang ya. Saya paham wartawan itu dituntut untuk jujur, untuk benar. Itu wartawannya, sikap wartawannya. Tapi sikap wartawan itu ternyata tidak berbanding lurus dengan sikap perusahaan medianya. Perusahaan media dimiliki oleh beberapa konglomerat kayak gitu. Nah, konglomerat ini punya kepentingan. Kepentingannya inilah yang akhirnya mencederai perilaku media pada hari ini gitu. Ya banyak contohnya lah media, bahkan media saya juga dituduh pro ini, dituduh pro itu ketika memberitakan, misal memberitakan A, kami dituduh pro B karena menjelek-jelekan A. Besok kami memberitakan B, dikiranya kami pro dengan A. Itu wajar karena apa ya? Konsumsi yang dikonsumsi oleh masyarakat, informasi yang di masyarakat, narasi yang dibangun oleh beberapa orang itu pada akhirnya membentuk pola-pola masyarakat yang berbeda gitu. Anti terhadap media A, anti terhadap media B karena media B terlalu ini, media ini terlalu ini. Pada akhirnya kami yang pengen bekerja lurus itu tidak bisa. Sudah pasti dinilai sama orang kanan, orang kiri ini, wah kamu pro ini, kamu pro ini. Memang agak berat sekarang, apalagi sekarang ditambah dengan adanya semua orang bisa memproduksi berita, ya kan? Semua dari kita, tidak harus jurnalis pun bisa memproduksi berita, konten kreator. Terus teman-teman yang tidak ada undang-undangnya itu kan, konten kreator kan tidak punya undang-undang profesi. Kami memiliki undang-undang, kami ada undang-undang pers. Jadi satu kaki kami ada di delik aduan pers, satu lagi kami ada di pengadilan. Jadi ada dua kaki yang menghalangi kami untuk untuk bekerja, bukan menghalangi kami itu, tapi meminta kami untuk bekerja lebih benar kayak gitu. Nah, media sekarang itu tidak banyak mungkin ya. Sangat sedikit media yang berperilaku seperti yang tadi saya ceritakan di tahun-tahun sebelum ada polarisasi atau sebelum ada pembentukan masyarakat karena terpola tadi ya, dengan adanya politik itu jadinya kita terpola gitu medianya. Nah, akhirnya sekarang masyarakat yang menjadi korbannya, informasi mana yang benar, apalagi informasi sekarang dipecah sedikit-sedikit itu di Reels, Short, TikTok. Itu kan kalau informasi yang panjang tidak bisa, harus informasi yang padat. Nah, padat ini kan akhirnya membuat kita semakin susah, informasinya benar nggak? Tapi dari manusianya sendiri, masyarakat sendiri, dia sudah mengikuti berita mana atau media mana yang diyakini menurut dia benar, menurut keyakinannya. Dia hanya ingin mengkonfirmasi kebenarannya saja. Makanya ketika misal politik gitu ya, calon A dengan calon B, saya pendukung calon A, saya akan mencari informasi yang membenarkan informasi saya terhadap si A ini. Saya tidak peduli terhadap informasi yang mengkritik dia tuh, saya nggak akan peduli. Kita sudah terkelompok-kelompok, kita sudah terkotak-kotak. Nah, itulah media yang mainstream harusnya. Ya kita harus mengembalikan lagi ke rel kita. Padahal kita itu bisnis kepercayaan. Media itu adalah bisnis kepercayaan. Ketika masyarakat tidak percaya, kelar sudah bisnisnya. Apalagi dulu ada media pendukung calon tertentu, dia memberikan informasi-informasi yang salah, itu hoax semuanya, bahwa calon presiden ini menjelek-jelekan salah satu sisi kayak gitu. Akhirnya media itu tidak benar memang. Nah, itu menjadi cikal bakal kita untuk
kok media saat ini seperti ini ya. Kalau saya percaya dengan wartawannya ya, kecuali wartawan yang ya dia hidupnya dibayar oleh berita, dia ingin cari dulu ya. Saya nggak yakin gitu masa depan media kita tuh akan semakin rumit gitu kalau melihat ekosistem hari ini gitu. Nah, udah tadi ngobrol-ngobrol udah cukup. Terus sekarang saran untuk sobat podcast mengenai pembahasan kita hari ini, memilah tayangan TV ataupun media sosial yang baik itu kayak gimana? Wih, ini yang lumayan berat sih ya. Artinya ketika kita menyalakan televisi atau berniat menyalakan televisi atau membuka media sosial, itu dikembalikan ke kita sebenarnya. Apa sih tujuan kita membuka itu? Ketika kita menyalakan televisi, tujuan kita adalah pertama mencari hiburan, kedua mencari informasi. Pertama itu kan, karena fungsi penyiaran, lembaga penyiaran kan itu edukasi, informasi, dan hiburan. Ketika kita menyalakan televisi, apa tujuan kita sebenarnya? Kita tanya sendiri, tujuanku mencari berita. Oke, kalau mencari berita jangan hanya satu sumber. Misal jangan percaya satu sumber aja. Kita cari berita yang lain, pembanding yang lain. Perbanyak referensi, informasi itu jauh lebih penting dibanding kita hanya percaya kepada satu media. Lebih baik misal ada satu peristiwa yang hari ini besar gitu. Kita tidak boleh percaya kepada satu informasi yang tunggal. Kita harus mengkonfirmasi dengan, ya kita harus mewakafkan waktu kita lah sedikit gitu untuk mencari informasi yang benar gitu. Oh, informasinya ini dari media ini, informasinya ini dari media ini, ada informasi ini, narasumbernya siapa saja sih, ini, oh ya narasumbernya kredibel, oke. Jadi bisa saya percaya gitu. Jadi tidak mudah kita dibohongi oleh informasi, karena yang dibangun di masyarakat adalah narasi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh narasumber. Misal kayak hari-hari ini ada persidangan yang sangat melelahkan itu kan yang dibangun narasinya ya dari penasihat hukumnya, dari kuasa hukumnya A, kuasa hukumnya B. Mereka punya informasi masing-masing yang fungsinya adalah mempengaruhi publik, mempengaruhi keyakinan publik itu bahwa oh ya itu tidak terjadi, ini terjadi beneran dan lain sebagainya. Itu adalah upaya-upaya mereka membangun narasi yang bisa dipercaya oleh kita. Kita sebagai konsumen informasi jangan mudah percaya dengan itu. Karena kalau yang bicara adalah kuasa hukum, apalagi orang-orang yang partai politik yang punya kepentingan, bicaranya cenderung tidak benar. Dia ada sesuatu yang disembunyikan. Ada kebenaran yang sengaja disembunyikan untuk membangun citranya dia. Yang kedua itu ya. Yang ketiga, ketika membuka medsos, ya jangan sesuaikan dengan keinginan kita sendiri. Kalau cari medsos kita hanya untuk hiburan aja ya nggak masalah ya. Mencari hiburan, referensi restoran di Bogor misal, atau referensi kedai kopi yang menarik di Bogor ya nggak masalah. Tapi kalau memang niatnya untuk mencari berita, ya jangan dari satu sumber. Ini itu aja. Dan sebelum di sharing, kita harus sadari dulu gitu. Jadi saring sebelum sharing. Iya. Nanti dipilih dulu, ini benar atau enggak faktanya. Betul. Baru jangan mudah jempol ini jangan mudah nge-share gitu aja. Padahal kita belum tahu kan faktanya itu benar atau enggak. Gitu. Makanya kalau ada grup keluarga atau grup alumni tiba-tiba nge-share apapun, jangan langsung kita mudah nge-share lagi. Kayak gitu jangan. Tapi kalau perlu ya kita cari pembenaran dulu, baru kita diskusikan di grup itu. Jangan sampai menyebar ke mana-mana, karena itu yang paling rentan biasanya. Begitu. Oke. Selesai. Makasih Mas Doni tadi udah nanya-nanya tentang jurnalis, kayak wartawan, reporter, sampai sekarang produser. Makasih atas waktunya. Sama-sama. Di Genta Podcast. Oke guys, terima kasih udah nonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys. Dadah.